yang ke-20 sampai kepada bab yang namanya qasar. Apa itu qasar? Ada berapa rukun qasar? Ada berapa macam qasar? Maka di sana sudah kita kenal namanya qasar sifat ala mausuf. Mausuf ala sifat. Ada qasar hakiki. Ada hakiki kayaknya belum kejangkau ya. Dan yang belum ya? Belum. Wah, ini kelewat ini. Ya udah nggak apa-apa. Nanti setelah ini ya. Hakiki sama idofi itu. Nah, kelupaan kayak. Nah, sekarang kita sudah sampai bahasan terakhir sebenarnya tentang qasar. Yaitu makna yang terkandung dalam struktur kalimat qasar. Coba slide berikutnya, Pak Jawa. Ini contoh qasar menggunakan adat nafi dan istisna. Setiap satu struktur kalimat qasar memiliki dua makna. Ma'ali illa tabib. Makna pertama, Ali hanya dokter. Saya sedikit mengulang, hanya itu stressingnya ada pada maksur alaih. Oleh karena itu langkah pertama dalam rangka menerjemahkan struktur kalimat qasar yaitu mengidentifikasi mana maksur alaih. Mengidentifikasi mana maksur alaih melalui adatnya. Contoh ini kebetulan adatnya adalah nafi dan istisna. Ketika kalimat qasar adatnya nafi dan istisna, maka maksur alaihnya yang setelah istisna. Karena maksur alaihnya yang setelah istisna, yaitu tabib, maka terjemahan hanya itu ada pada tabib. Ada pada maksur alaih. Jadilah Ali hanya dokter. Dipahami baik-baik. Dia cuma dokter. Maka makna kedua sebagai konsekuensi logisnya, dokter bukan hanya ahli. Nah, ini pelan-pelan dipahami. Ahli maksur. Maksur itu maknanya terbuka, bukan hanya ahli, karena hanya adanya pada dokter. Karena bukan hanyanya bukan pada ahli, karena dia sebagai maksur, maka bahasa saya maknanya dia terbuka. Bisa Ahmad, bisa Husain, bisa siapa saja. Itu maknanya terbuka. Tapi kalau maksur alaih tertutup. Dalam contoh ini, sehingga maknanya menjadi ahli hanya dokter. Bukan insinyur, bukan guru, bukan pegawai, bukan. Itu dia makna maksur alaih yang kita bahasakan dengan tertutup, terbuka. Bukan saja karena adatnya nafi dan istisna. Tetapi apapun adatnya, bahwa maksur terbuka, maksur alaih tertutup. Selesai. Slide berikutnya, Pak. Yang pertama, ma tabib illa ali. Jadi dia tertutup. Dan di situ letak hanya. Dokter hanya ali. Itu makna pertama. Berarti bukan Ahmad. Karena tertutup ali. Bukan Hasan, bukan Zainal. Dan lain-lain. Oke, yang kedua, Ali bukan hanya dokter. Berarti di samping dokter, Ali bisa juga guru, bisa pengacara, bisa arsitek, dan profesi lain. Loh kok bisa begitu? Dia maksur si tabib. Maksur artinya terbuka. Sementara maksur alaih tertutup. Oke, yang sebelah kiri sebagai pembanding. Ma'ali illa tabib.
Ali hanya dokter. Tuh, dokter maksud alai tertutup. Berarti bukan guru, bukan pengacara, bukan arsitek, dan lain-lain. Tapi makna keduanya dokter bukan hanya ali. Tuh, ali kan maksud terbuka dia. Berarti di samping ali, dokter bisa juga Ahmad, Hasan, Zainal. Pengulangan yang tadi, cuma ini ada dibanding. Sehingga yang pernah saya lontarkan pertanyaan, Ali yang mana? Yang lebih pinter, gitu. Dari sini pembuktiannya. Bukan hanya dengan sekedar rasa. Susah lewat rasa. Yang pertama, ma tabib illa Ali. Dokter hanya Ali. Yang kedua, Ali hanya dokter. Tuh, rasa kita insya Allah sudah cepat menangkap. Ali yang sebelah kanan, yang lebih pinter. Tuh, harus dibuktikan. Lewat pendekatan qasar. Apa sebab? Sebab makna kedua dari ma'tabib illa Ali, Ali bukan hanya dokter. Dia bisa jadi punya profesi yang lain. Kalau yang sebelah kiri, Ali hanya dokter. Bukan ini, bukan itu, bukan. Pada saat yang sama, yang dokter bukan hanya Ali. Ya, slide berikutnya Pak Jamal. Nomor 1 tuh, Ali hanya mahasiswa. Ma Ali illa tolib. Makna 1, Ali hanya mahasiswa. Makna 2, mahasiswa bukan hanya Ali. Itu udah terasa mana terbuka, mana tertutup. Oke, kembali ke nomor 1. Ali hanya mahasiswa, berarti Ali bukan dokter, bukan guru, bukan pegawai, bukan direktur, bukan yang lainnya. Tuh, mahasiswa tertutup. Ini mah penegasan. Makna kedua, mahasiswa bukan hanya Ali. Di sana ada Ahmad, ada Hasan, ada Budi, ada Jono, dan lain-lain. Nah, sekaligus ingin membuktikan bahwa struktur kalimat kosor yang secara harfiah artinya singkat, boleh bandingkan antara teks bahasa Arabnya dengan makna yang dikandung. Makna yang dikandung baik 1 maupun 2, apalagi digabung dua-duanya, panjang apa enggak? Panjang. Untuk mengatakan Ali hanya mahasiswa berarti bukan dokter, bukan guru, bukan pegawai, bukan itu dan seterusnya. Mahasiswa bukan hanya Ali, ada Ahmad. Itu kan panjang. Cukup diungkap dengan kalimat ma'ali illa tabib. Tuh dia mencakup itu. Berikutnya. Makna 1, Tuhan hanya Allah. Di balik makna 1 ada makna lain, berarti Tuhan tuh bukan batu, bukan pepohonan, bukan bulan, bukan bintang, bukan yang lain yang dianggap Tuhan oleh manusia. Bukan, itu bukan. Tapi hanya Allah tuh gitu. Makna 2, Allah bukan hanya Tuhan. Tuhan terbuka, ilah, dia maksur. Kalau bukan hanya Tuhan, apaan? Dia rozik, dia kholik, dia bari, dia ghafir, dia yang lain-lain. Ya kan? Jadi kalau Allah menyebut dirinya Tuhan dengan kata ilah, itu konotasinya yang disembah. Disembah itu artinya ditaat. Karena aliha artinya ato'ah.
atau abada. Ilah masdar. Tapi dalam konteks ini bimana ismul maf'ul. Nah, sekalian ini masdar bimana ismul maf'ul ini contoh. Sehingga dalam buku para kiai menjelaskan la ilaha tidak ada yang pantas disembah. Tuh, maf'ul. Isim maf'ul. Tidak ada yang pantas ditaat. Tuh gitu. Itu kandungan dari makna. Ilah aliha ya'lahu. Ilah alih makluh. Jadi ilah di sini bermakna makluh. La makluha, gitu kurang lebih. Oke, slide berikutnya. Nih. Ma Muhammad illa Rasul. Maksud alaihnya Rasul. Dia tertutup. Muhammad hanya Rasul. Berarti Muhammad bukan seorang panglima, bukan politikus, bukan seorang jenius, bukan seorang dan seterusnya yang selama ini banyak ditulis dalam judul buku, lalu seolah dibanggakan. Padahal itu mengkerdilkan. Gitu. Kenapa? Rasul itu udah mencakup yang lain. Panglima iya dong, politikus iya dong, jenius dong. Iya, nggak ada orang yang paling jenius ketimbang Rasul. Melebihi Rasul atau Nabi. Dia kan ilmunya dikasih walaupun nggak sekolah. Kau kan jenius sekali, bukan cuma jenius, tahu. Ya kan? Ditulis buku. Muhammad seorang politikus ulung. Mengecilkan. Oke. Makna dua, Rasul bukan hanya Muhammad. Emang benar. Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Itu yang kita kenal. Hanya. Nah, baik nomor 1 dan turunannya, nomor 2 dan turunannya bisa jadi tak terbatas. Itu kan panjang. Tapi kemudian diringkas dalam struktur kalimat. Maka namanya qasar. Ma Muhammadun illa Rasul. Oke, slide berikutnya. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hambanya hanya ulama. Adatnya innama. Kaidah berkata kalau adatnya innama maksud alainya yang belakangan. Jumlahnya fi'liyah, yakhsha. Tuh, ini dibelakangkan. Yaitu ulama fa'il. Karena ada innama, jadi ulama. Maka saya ulangi artinya, yang takut kepada Allah hanya ulama. Oke? Maka mengandung arti. Presiden mau nggak takut. Menteri takut nggak? Enggak. Gubernur takut nggak? Enggak. Semua yang lain nggak takut. Oke, dibayangkan ya. Kalau ada presiden takut, tuh ulama tuh. Makna dua, ulama kepada Allah bukan hanya takut. Dia juga taat. Tuh, karena yakhsha itu maksur. Maksur artinya diringkas. Diringkas atas apa? Atas ulama. Maka ulama disebut maksur alaih. Jadi di samping takut, dia juga taat. Dia patuh, dia tunduk, dia dekat. Dan seterusnya sejauh yang masih bisa kita sebutkan. Itu dikandung oleh makna qasar ini. Slide berikutnya. Nih lihat. Pakai innama lagi contoh mewakili innama. Maksud alaihnya berarti ikhwah. Maksudnya mukmin. Orang beriman dalam kurung SSL. Ini bukan sinyal.
satu sama lain. Hanya bersaudara. Sebelum bahas terjemahan, saya ingin sedikit memaparkan tentang ikhwah, jamak dari akhun. Akhun jamaknya dua. Pertama ikhwan, kedua ikhwah. Kalau akhun jamaknya ikhwan itu saudara seiman. Maka di Mesir ada ikhwanul muslimin, saudara seiman. Tapi kalau ikhwah itu sedara. Padahal di sini yang disebut orang beriman, konteksnya iman. Pakai standar makna yang tadi, itu sejatinya innamal mu'minuna ikhwan. Karena iman. Ya dah? Tapi Allah luar biasa dipakai ikhwah. Ikhwah adalah menjelaskan hubungan persaudaraan karena sedara. Ya dah? Ada makna lagi di balik itu yang harus ditangkap. Apa itu? Persaudaraan karena iman itu mampu melampaui persaudaraan karena sedara. Ya tidak? Dirasakan atau enggak? Rasa sedarah itu menjadi bisa membatalkan hubungan persaudaraan, dibatalkan maksudnya. Hubungan dengan persaudaraan seiman. Saya tanya, mana yang lebih dekat? Hubungan persaudaraan karena iman apa karena darah? Coba dirasa-rasa. Darah. Apa? Darah. Darah. Dekat. Tapi bisa dikalahkan dengan kedekatan iman. Apa itu? Buktinya di antara saudara kita pindah agama, kafir. Tuh, nggak dapat waris dia. Putus. Ya tak? Satu. Yang kedua, Umar bin Khattab melabrak para mustahik zakat karena hubungan darah. Karena situasi dan kondisi. Di medan tempur, jauh dari tempat tinggal, dari Madinah, di antara para pejuang, mendapat ghanimah, terus meninggal. Mana warisannya? Lalu dikirim ke Madinah pakai apa? Itu kan banyak masyarakat. Dianterin, ada keluarganya di Madinah. Nah, akhirnya diputuskan, udah itu teman-teman yang ada di sana, dia berhak menerima, dibagi-bagi. Tuh kedekatan iman melampaui kedekatan darah. Kita juga begitu dan luar biasa. Gak kenal, terus ketemu di Mekah lagi pergi haji, udah kayak saudara. Iya. Oke, baru keterjemahan. Orang beriman satu sama lain hanya bersaudara. Berarti hubungan orang beriman satu sama lain bukan karena kepentingan. Apalagi kepentingan politik. Apalagi kepentingan budaya, sosial, ekonomi. Kata firman Allah innamal mu'minuna ikhwah itu harus mampu menghapus hubungan-hubungan duniawi. Hubungan duniawi yang dipertahankan, maka hubungan ukhrawinya udah nol besar. Itulah yang dikandung innamal mu'minuna ikhwah. Oke? Ikhwahnya maksur alaih, tertutup. Jadi itu harus dijadikan darah, hanya saudara. Bukan apa-apa. Saudara dimaksud tadinya sih seiman, tapi kemudian karena begitu dekat maka melampaui. Jadi seolah-olah sedara. Gitu.
Iya. Yang pertama karena menggunakan ikhwah, tidak ikhwah. Yang kedua ikhwah jadi maksur alaih. Hanya relasi kehidupan antara satu dan lain, individu atau kelompok, Allah mengajarkan dalam ayat innamal mu'minun harus menjadi cerminan persaudaraan. Oke, kalau berpolitik maka di antara teman politiknya adalah saudaranya. Kalau berbisnis, saudara, kan enak itu. Yang kedua, yang bersaudara bukan hanya orang yang beriman saja. Mukminun iman terbuka. Dia maksur. Emang begitu faktanya. Yang non-muslim juga. Mereka sesama kelompoknya bersaudara. Ya. Bahkan nyaris persaudaraan mereka di tengah raya sebagai jauh lebih kuat. Kuat dalam artian kacamata dunia. Tuh, pokoknya dalam berbisnis. Oh, fanatik sekali. Kalau kita mau membangun kepanatikan persaudaraan dalam konteks ekonomi saja, oh susahnya. Akhirnya mau ngelawan satu perusahaan yang didominasi oleh mereka dengan cara membangun persatuan persaudaraan di kalangan orang beriman, luar biasa susahnya, kayak negakkan benang basah. Nah, kembali yang kedua, yang bersaudara bukan hanya orang yang beriman saja, yang tidak beriman juga bersaudara. Binatang juga bersaudara itu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan burung dan yang lain-lainnya itu mereka adalah umam, amsalukum. Umam jamak dari umat. Umat asalnya ummun. Ummun artinya kasih sayang. Kasih sayang. Di antara bapak sama ibu yang banyak kasih sayangnya adalah ibu. Maka ummun diterjemahkan ibu. Ummun ibu. Arti dasar kasih sayang. Lalu ditambahin tak mubalaghah. Banyak kasih sayang. Terus melebar jadi sekelompok karena orang banyak. Kelompok baik manusia atau binatang yang diikat satu sama lain oleh kasih sayang. Itu dia yang dikandung oleh kata ummah. Maka burung juga disebut dia ummah. Selesai. Berikutnya Pak Jamal. Ini mewakili takdim mahakuhu takhir. Iya karena budu. Adat kosornya takdim. Maka kata kaidah maksur alaihnya yang dikedepankan. Dalam hal ini iyaka. Maka terjemahan hanya adanya pada maksur alaih. Kebetulan di depan. Maka terjemah kami menyembah hanya kepada engkau. Iyaka dia maksur alaih tertutup. Berarti tidak kepada berhala, tidak kepada bulan, tidak kepada matahari. Begitu dibahasakan. Hanya kepada engkau. Itulah dia makna yang memang harus jadi darah daging antara ucapan saat kita baca dalam sholat dengan perilaku kehidupan keseharian. Nah, budu itu dimana taat, dimana tunduk, nurut. Allah wanti-wantinya apa? Ada orang-orang yang taatnya menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Tuh, itu kan Allah antisipasi. Jangan sampai kayak begitu juga. Gitu kurang lebih. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tahu nggak Muhammad? Ada orang-orang yang menjadikan
hawa nafsunya, itu Tuhannya. Tuhan artinya ditaat. Taat kepada nafsu, nah, itu namanya mempertuhankan nafsu. Ya, jadi sedikit berseberangan dengan iyyaka na'budu yang selalu kita baca di dalam sholat. Mana kedua, kepada Engkau kami bukan hanya menyembah. Oke, iyyaka maksur alai tertutup. Na'budu menyembah maksur, dia terbuka. Maka terjemahannya kepada Engkau kami bukan hanya menyembah. Di samping menyembah, kami juga minta tolong. Benar juga. Oh iya, karena nasta'in. Kami juga berdoa, kami mengadu, kami memuji. Oke, berikutnya. Fi qulubihim marad. Contoh kedua mewakili takdim. Maksur alainya yang dikedepankan fi qulubihim. Maka di situ hanya penyakit itu hanya ada di hati mereka. Ayat ini konteksnya kan munafik. Penyakit dimaksud nifak. Di hati. Di hati itu, Allah nyebut hati, kulub, itu artinya pikiran. Paham itu? Munafik pikiran bukan? Udah, kalau di pedium kita bilang yang bagus-bagus. Tapi di belakang, jangan dipuji, kita hajar terus, umpamanya begitu. Itu nifak. Munafik. Al-Baqarah menyebutnya sebagai muka dua. Apa itu muka dua? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Al-Qur'an sih memang bilang kalau ketemu orang beriman, kami iman, kami iman, kami iman. Jangan bayangkan kayak begitu, enggak ada. Enggak ada. Yang lebih fasih dari sekian kata-kata yang fasih adalah sikap perbuatan. Maka ada pepatah di kalangan bangsa Arab, lisanul hal absah min lisanil maqal. Tuh banyak nggak fenomena itu? Di depan lain, di belakang lain. Sehingga susah diduga. Penyakit apa bukan itu? Penyakit. Adanya di mana? Di hati. Disebut hati maksudnya pikiran. Pikiran. Umumnya ayat lain itu menyebut kata hati. Bunyinya walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha, enggak mau paham. Azan la yasma'una biha. Ayun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Oke, makna kedua. Di hati mereka bukan hanya ada penyakit, ada lagi yang lain. Marad kan dia maksur, dia terbuka. Bukan nifak saja, ada dengki, ada hasad, ada sombong. Tuh gitu ya. Slide berikutnya. Innamal a'malu binniyat. Segala amal yang dilihat oleh Allah hanya niat. Maksudnya karena Allah apa karena yang lain gitu. Nggak dilihat berapa sak semen sumbangannya. Berapa juta, itu nggak dilihat. Dan dilihat niatnya. Hanya adatnya innama, maka maksud lainnya yang belakang bin niat. Maksudnya berarti amal. Mana pertama dulu saya ulang. Segala pekerjaan yang dilihat hanya niat. Niat itu dibutuhkan bukan hanya dalam bekerja. Paham itu? Tidur pakai niat apa enggak? Maksudnya
Itu tidur menjadi ibadah atau bukan, kan amat niat. Dalam budaya kita tidur mah bukan. Istirahat. Istirahat itu kerjaan. Berkata, mendengar, tergantung niatnya. Ya dah? Tajasus, kan tergantung niatnya. Cerita, ghibah, pakai niat apa enggak? Kalau niatnya memang sengaja mengungkap keburukan orang agar orang pada benci, nah itu kan niat. Oh ini saya enggak begitu, tuh kan itu niat. Justru dalam rangka agar orang tahu tak tertipu. Agar dia waspada. Nah gitu. Niat itu wilayah Allah. Jangan coba intervensi ke wilayah Allah. Kayak kemarin pertanyaannya. Itu wilayah Allah. Diikutin. Kok Islam itu ya? Janji balasannya justru rumah prostitusi. Nah, kan itu kan bukan wilayah dia. Maka jawabannya emang kenapa? Kalau itu kan pekerjaan Allah. Emang kenapa? Gitu kurang lebih. Oke, yang kedua, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adatnya innama. Maka maksud alaihnya liutammima. Sebab itu hubungannya. Aku dibangkitkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maksud alaihnya liutammima. Maka maknanya aku dibangkitkan bukan untuk menyempurnakan sistem politik. Bukan. Sistem ekonomi bukan. Sistem sosial bukan. Itu mah kecil. Gitu kurang lebih. Akhlak itu artinya sikap. Sikap itu artinya SDM. Jadi sasaran tembak dibangkitkan atau bahasa sekarangnya adalah reformasi adalah SDM. Kalau SDM-nya bagus, dipastikan sistem bagus karena sistem dibikin oleh manusia. Pokoknya sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya. Kan bagaimana SDM-nya? Ya atau tidak? Pancasila udah bagus mau dirubah, itu kan karena SDM. Oke, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam rizq. Homer, maisir. Homer minuman keras. Maisir judi. Ansob berhala. Dari kata nasob, nasob yang didirikan. Ya, maksudnya berhala. Azlam judi, lotre. Ridsun hanya perbuatan kotor. Minum khamr itu perbuatan kotor. Nah, itu. Menurut kacamata Allah, kacamata agama. Kenapa? Karena itu dilarang. Judi itu dilarang. Dikerjain juga kotor. Oh, kotor bukan menurut kita, menurut akal, menurut Allah. Berhala. Masa disembah, kotor itu pikiran. Azlam judi menimbulkan permusuhan. Orang nggak kaya-kaya karena judi. Terus diiming-iming, gitu kurang lebih. Jadi semuanya hanya kekotoran. Kotor. Tapi kalau makna kedua, yang kotor bukan hanya homer, bukan maisir, bukan ansab, bukan azlam saja. Dulu homer itu cuma anggur sama korma. Kalau dari anggur homer, kalau dari korma nabiz. Nabiz. Haram dia. Haramnya namanya mansus, ada nasnya. Tapi kalau tape, air tape, terus berubah jadi homer. Nah, karena berubah, maka dia jadi haram. Haramnya dengan
kias karena ada ilat yang sama. Air tawo, air tebu, tuh. Atau yang lainnya, lem, aibon, bocah pada minum. Maisir judi, judinya kan lotre, nggak ada ngadu ayam, nggak ada sepak bola pada waktu itu yang kemudian jadi judi, tapi substansinya sama. Kalau maisir itu haram, namanya mansus, ada teksnya. Tapi kalau yang lainnya namanya analogi kias. Sebab kias itu kan sumber hukum. Ya, sumber hukum. Yang pertama Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah. Tuh sumber hukum. Allah maksudnya Al-Quran. Ati'ur Rasul. Tuh hadis. Ulil amri itima. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Itu namanya analogi. Selesai. Nomor 4, mewakili takdim mahakuhu takhir. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Maksur alainya yang dikedepankan yaitu lillah. Disitulah arti hanya. Arti hanya itu. Semua apa yang di langit dan di bumi hanya milik Allah. Itu arti pertama. Arti keduanya, milik Allah bukan yang ada di langit dan di bumi saja. Itu di mana? Lo di mana lagi? Itu di akhirat, itu di surga, itu di neraka. Semuanya kan punya dia juga. Lillahi maksur alaih, dia tertutup. Hanya milik Allah. Tetapi ma sebagai maksur terbuka. Bukan yang di langit, di bumi saja. Ya lah, gitu. 5. Wa ma min dabba fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang melata. Binatang melata manusia termasuk. Rizkinya hanya dari Allah gitu kita. Nggak ada rizki bukan dari Allah. Paham itu? Ini bicara hakikat. Yang rizkinya dari Allah bukan hanya binatang melata. Itu maliknya. Pohonan punya rizki enggak? Itu dikasih hujan. Dia jadi bisa minum. Iya. Bukan cuma binatang melata. Nomor 6. Laisal yatim man qad mata waliduh. Ini mewakili atof. Walakinnal yatim yatimul ilmi wal adab. Maka artinya yatim itu hanya yang tidak punya ilmu dan adab. Itu terjemahan matang kosor. Kalau terjemahan bukan kosornya, yatim itu bukan orang yang meninggal orang tuanya. Tetapi yang disebut yatim adalah yang yatim ilmu dan adab. Itu mah bukan terjemahan kosor. Kalau terjemahan kosor, tadi, yatim adalah hanya orang yang tidak punya ilmu dan adab. Kan jauh lebih tinggi itu. Yatim tahu artinya? Yatim pada mulanya artinya secara harfiah sendirian. Apa maksudnya? Tidak ada yang memberi nafkah. Kehidupan keseharian, pendidikan, kesehatan, benar-benar sendiri. Kayak apa visualisasinya? Rumah tangga dalam konsep Al-Quran, bahwa si ibu tugasnya di rumah, jaga anak. Sementara si bapak di luar rumah, cari nafkah. Jihad. Jihad bagian juga ada kemungkinan cari nafkah, dapat ghanimah.
Maka kemudian di luar rumah, si ayah lagi jihadkah atau cari nafkahkah, berdagang, mati. Kan nggak ada lagi yang memberi nafkah kelangsungan hidup rumah tangganya. Karena tidak ada lagi yang memberi nafkahnya, itu disebut sendirian. Sendirian bukan dalam arti harfiah, anaknya cuma satu, bukan. Sendirian dia, nggak ada yang ngasih bantu. Bahasa teknis keagamaan, bahasa Al-Qur'annya yatim, itulah yatim artinya sendirian. Gitu. Nah, rupanya dari contoh nomor 6 itu, kesendirian yang lebih parah adalah kesendirian karena bodoh. Karena nggak punya akhlak. Diri dia. Ya. Oke. Mana adat kosornya lakin. Karena adatnya lakin, maka maksur alainya yang sesudahnya, sesudah lakin. Sehingga letak hanyanya pada yang sesudah lakin. Yatim itu adalah hanya tuh yang nggak punya ilmu. Terakhir nomor 7. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu yang kami miliki hanya ilmu yang kau ajarkan. Kalau nggak diajarin, nggak ada ilmu. Allah maksudnya yang ajar, yang ngasih. Ada kebayang? Ada mau tanya, dipersilahkan. Pak Jamal, dibuka lagi Pak Jamal.